Nabi Musa dibuang ke sungai Nil oleh ibunya sendiri. Nabi Yusuf dibuang ke sumur di tengah gurun oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Nabi Muhammad diyatimkan oleh Allah sejak kecil. Sejarah membuktikan bahwa dari proses yang nampaknya penuh derita itu telah mencipta karakter yang sangat kuat dan hebat bagi manusia-manusia unggul di zamannya masing-masing. Maka siapapun yang ingin punya anak hebat, anaknya harus dibuang. Bapak ibu harus tega buang anak. Kemana buangnya? Ke sekolah, ke pondok-pondok, begitu ya. Anaknya aja dikeloni terus. Anakan pisang itu tidak akan bisa tumbuh besar selama dia nempel dengan induknya. Agar dia jadi besar, pilihannya satu dari dua. Yang pertama, nunggu induknya mati, atau dia dipotong, dipisahkan di tempat yang lain, maka dia akan tumbuh besar. Itulah kisah Nabi Musa. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf ini dibuang ke sumur, kemudian ditemu oleh para pedagang yang sedang melakukan perjalanan kala itu dan dibuang, ya, kemudian dijual belikan laksana budak di pasar Mesir. Dijual dengan bisamanin bahsin darahima, dengan harga yang murah, kemudian dibeli oleh pembesar Mesir kala itu. Itulah kisah perjalanan Yusuf kecil, yang dari perjalanan panjangnya nanti dia mampu mengubah peradaban bangsa Israel yang dulu terlunta-lunta kini punya tempat, yaitu Mesir. Walaupun akhirnya nanti setelah Yusuf meninggal, orang-orang Yahudi di Mesir ini di bawah rajanya yaitu Fir'aun menderita lagi menjadi budak. Berbagai macam upaya dilakukan untuk membebaskan Bani Israel dari penderitaan itu, namun tidak bisa, sampai Allah datangkan yaitu Musa dari bangsa Israel juga, yang mana kisah waktu kecilnya juga dibuang ke sungai Nil kala itu. Dan dialah satu-satunya manusia yang dapat mengentaskan dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Jadi nabi yang membawa Bani Israel ke Mesir, maka yang dapat membawanya keluar harus seorang nabi. Yang membawa masuk adalah Nabi Yusuf, dan yang membawa keluarnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi kisah dua nabi ini tragis waktu kecilnya, akan tapi mereka menjadi orang-orang hebat. Nah bapak ibu lendu anak dibuang, ya, harus berani membuang anak. Kemana buangnya? Ke sekolah, ke pondok-pondok, begitu ya. Bukan berarti lembaga pendidikan atau pesantren itu tempat pembuangan anak. Ini hanya istilah kita saja, bahwasanya harus ada tega sedikit. Karena tidak ada istilah anak mau ngapalin Quran, mau sekolah itu nggak kerasan, nggak ada. Yang nggak kerasan tuh ibunya. Gini bang, kita di pesantren biasa begitu. Anaknya sudah kerasan, ibunya yang nggak tega. Bahkan kita ini di atas tuh banyak orang tua dari mana-mana ngontrak rumah di sana, bahkan beli tanah bangun rumah di sana. Apa tujuannya? Nemanin anaknya yang lagi ngapal Quran. Banyak di sana ini rumah dikontrak itu. Kenapa? Karena orang tuanya ingin mendekat kepada anaknya. Jenis sing ora tega ki sapa ta jane. Hingga kalau kita menginginkan anak kita menjadi orang yang hebat, lebih hebat dari kita, harus ada keberanian untuk pisah dengan mereka.